Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara, terutama para mahasiswa yang mengambil mata kuliah AIK 2 ya. Pada siang hari ini kita akan membahas masalah ta'abudi, ibadat, yaitu mengurusi jenazah. Mengurusi jenazah itu banyak poinnya. Mulai dari persiapan sampai kepada ziaratul kubur. Sekarang kita hanya akan membahas persiapan ya. Yang kedua memandikan ya, dan kalau sempat nanti mengkapani, yaitu kewajiban yang hidup terhadap yang mati. Mari kita mulai poin pertama. Apa itu judulnya? At-tajhiz ya. Persiapan pengurusan jenazah gitu. Saya tidak sendirian, saudara. Di sekitar kita ini makhluk gaib, nggak kelihatan kan? Ya, itu ada teknisa aulia ya yang menjadi mukri ya, mukriah. Biasa ulama-ulama Mekah itu kalau mengajari itu kan ada yang membacanya atau yang disebut dengan mukri atau mukriah. Nah, saya meniru mereka walaupun saya bukan ulama ya. Saya meniru mereka. Kita akan membahas supaya tidak ada yang kelewat dibacakan itu. Kalau saya langsung menjelaskan tanpa ada yang membaca, mungkin nanti akan ada yang keliru atau kelewat ya. Baik, nomor 1 ya. Ya, kaifiyatu tajhiz itu judulnya. Tata cara mempersiapkan pengurusan jenazah ya. Ya, poin 1. Idza marido ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sakit ya, palyasbir, hendaklah dia bersabar ya. Jadi kalau Anda sakit, hendaklah bersabar. Karena dengan kesabaran itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak tahu berapa banyak dosa yang kita lakukan. Bilang saja dari pagi tadi ya, dari mulai bangun sampai kita berada di tempat ini dan waktu ini, itu berapa dosa yang kita lakukan. Kita tidak tahu. Nah, maka untuk menghapus dosa, Allah itu memiliki beberapa cara. Antara lain yaitu dengan sakit ya, seseorang itu sakit, itu adalah proses atamhis, artinya pembersihan dosa ya. Bersabarlah maka ya. Saudara-saudara yang sekarang sedang berbaring ya di kamar di rumahnya masing-masing atau di rumah sakit atau dimanapun, hendaklah kalian bersabar. Karena sakit itu bagian dari penebusan dosa ya. Kedua, wal ta'uduhu, hendaklah engkau menjenguknya ya. Engkau yang tidak sakit menjenguk orang yang sakit, itu hak muslim terhadap yang lainnya. Iyadatul marid ya. Iyadatul marid itu artinya menjenguk orang yang sakit. Sahabat besar ya, Abu Bakar As-Siddiq, apabila selesai sholat berjamaah, dia itu selalu keliling kampung untuk menjenguk orang yang sakit, menjenguk orang yang kelaparan, menjenguk orang yang kesusahan. Ada sahabat yang bertanya, kenapa Abu Bakar Siddiq itu kalau pulang dari masjid itu kok nggak langsung ke rumah? Kemudian mereka menyelidiki, nah maka
salah satu pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq yaitu menjenguk orang yang sakit, menengok orang yang kelaparan, kesusahan dan seterusnya. Ya, yang ketiga. Ya, palyuhsin apa? Iya. Iya, faidah tudiro apabila diduga kematian itu sudah dekat, ya, kematian itu sudah dekat, faidah tudiro apabila kematian itu sudah dekat, maka falyuhsin donaka, maka hendaklah memperbaiki dugaanmu kepada Allah, sangkaanmu kepada Allah. Artinya kita harus berhusnuzon. Ya, kalaupun dia meninggal dunia, ya mungkin itu yang terbaik. Kalaupun dia sembuh, itulah yang terbaik. Kita tidak tahu mana yang terbaik. Allah yang tahu yang terbaik untuk yang bersangkutan itu. Maka kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal yusi, hendaklah dia memberikan wasiat, ya, apabila meninggalkan harta. Ya, hendak berwasiat gitu. Jadi kalau Anda merasa sebentar lagi akan meninggal dunia, ya, Anda punya banyak harta, coba untuk apa harta itu, ya? Coba wasiat saja supaya tidak ada persoalan. Kalau bisa tertulis, ya, tertulis ada saksi. Kalau bisa di akta notaris itu, biar tidak diperebutkan oleh ahli waris. Hanya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Punya anak 3, punya istri 2, 1 ya. Punya istri 1, anak 3, ya. Itu memberikan wasiatnya itu bukan untuk anak, bukan untuk istri. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan waris. Coba wasiat untuk orang lain. Atau kalau bisa wakaf, ya, itu yang akan menyelamatkan Anda pada waktu ada di kubur atau pada hari akhir nanti, ya. Wasiat itu namanya. Ya, dilanjut yang kelima, ya. Walakinhu, talkini, ya, dia yang mendekati ajal itu dengan ucapan la ilaha illallah gitu. Ya. Ucapan la ilaha illallah. Ya, jangan takut, ini kok mendorong keluarga untuk segera mati, kok ditalkini, kan ada orang yang begitu, ya. Ya, jadi kalau ada orang yang wah ini kira-kira akan meninggal dunia, ya, diajari saja la ilaha illallah ke telinganya, ya, tidak tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa agar akhir kata yang diucapkannya yaitu ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, kenapa? Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi talqin itu kepada orang yang masih hidup, yang segera akan meninggal dunia, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena yang sudah meninggal itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah, begitu, ya. Yang kelima, yang keenam sekarang. Wawajjihul kiblah, dan hadapkanlah ke kiblat. Ya, ini saya sedang menghadap ke arah barat nih, ke kiblat nih saya. Nah, maka si mayit itu kan berbaring ke sini nih. Yang tadinya misalnya terlentang, coba dibaringkan ke kanan, supaya menghadap ke arah kiblat. Wawajjihul kiblata, arahkan ke kiblat, ya. Karena sholat kita menghadap ke kiblat, menyembelih binatang menghadapkan ke kiblat, kegiatan-kegiatan menghadap ke kiblat, maka ketika kembali, ya, ketika akan meninggal dunia, hadapkan ke kiblat. Yang ke-6 sekarang.
7 ya. Ya, apabila sudah mati, sudah meninggal dunia, ya kalau orang tua kalau sudah berbunyi ceklek, ceklek itu gimana? Ya sudah jiwanya atau rohnya itu sudah keluar, maka tutupkan matanya. Ya, jangan molotot. Ya, kalau dulu kan istilahnya paeh molotot. Ya, karena waktu akan meninggal dunia itu tidak dipejamkan. Coba pejamkan, kasihan ya. Pejamkan matanya, ya. Pejamkan matanya. Itu yang ke-7. Itu perintah Nabi ya. Yang ke-8, wada'u lahu, dan berdoalah untuk dia. Ya, doakan apa doanya? Ya, terserahlah mau bagaimana. Ya Allah, terimalah segala amal baiknya, berilah pahalanya yang berlipat ganda, ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan seterusnya. Terserahlah doanya mau bagaimana ya. Kalau sudah dipejamkan mata, kita berdoa ya. Yang ke-9, tuhu, dan tutup dia bisaubin hasan, dengan kain yang bagus. Jangan menutup mayit itu dengan kain yang bau hangsur ya, bau ompol anak ya. Jangan yang sobek-sobek, yang bagus. Tutupi dia itu sebagai bentuk penghormatan kepada si mayit yang sudah meninggal dunia. Ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ke-10, Summa badiru, kemudian segeralah bikodo idainihi, membayar utangnya. Jadi kalau sudah meninggal dunia, coba ditanya dulu nih kepada keluarga, ada ini punya utang, atau keluarganya harus tahu kalau punya utang segera dibayarkan. Wa badiru biqodoi dainihi, segera bayarkan utangnya ya. Jangan mikir macam-macam, utang bayar, wasiatnya bayar. Jadi utang itu ada 2. Pertama, utang karena dia meminjam ya, berutang ya, atau mungkin ada wasiat yang belum ditunaikan. Wasiatnya tunaikan, utangnya bayar, zakat kalau belum bayar zakat, bayar dulu zakatnya, dan seterusnya begitu. Ya, yang ke-11 sekarang. Ya. Ya. Fazahirhu. Terus? Ya, kemudian lalu segerakanlah pemeliharaan. Jahizhu ya. Ya, segera pemeliharaannya. Jadi jangan ditunda-tunda, segera itu kalau dia harus dimandikan, segera dimandikan, segera dikapani dan seterusnya ya. Nah, sekarang sudah judul baru. Ya, nomor 12 sekarang. Wa alinuhu, umumkan atau beritahukan kepada saudara-saudaranya dan kerabat juga kaum muslimin mereka ya. Jadi saudara-saudaranya yang dekat, yang jauh, beritahu bahwa ya sudah meninggal dunia saudara-saudaranya itu. Ya, lalu umumkan di masjid lah kalau sekarang ya. Umumkan bahwa si fulan sudah meninggal dunia pukul sekian, supaya orang bergegas untuk mengurusi jenazahnya ya, menjenguk atau takziah kepada keluarganya gitu ya. Yang ke-13 sekarang. Ya, judul baru, saudara sekalian, itu yang harus dipersiapkan dalam mengurusi jenazah. Catatan yang penting ya. Ingat hutangnya harus dibayar, ingat juga wasiat-wasiatnya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kaifiyatu guslil mayyiti, tata cara memandikan mayit ya. Tata cara memandikan mayit.
Nah, Sekarang iya, 13. iya diamati secara teliti ya. Ke-13 ya. Bagaimana? Iza aradtum guslal mayyiti Ida aradtum, apabila kalian hendak guslal mayyiti, memandikan mayit, fabda'u bil iya, mayamini pabda'u, maka hendaklah kalian memulainya bil bil mayamini mayamini, dengan yang kanan terlebih dahulu, wa ya. maudi'il wudu. Wa maudhi'il wudu, dan tempat berwudu. Jadi dahulukan dulu bagian yang kanan kalau memandikan itu. Memandikan berarti diarahkan juga ke kiblat ya. Diarahkan ke kiblat atau ditelentangkan dulu ke arah sana tuh utara ya. Nah, ini selatan berarti ya. Nah, ini barat. Nah, jadi ke sini ke kiblat nih. Di telentangkan dulu di dari yang kanan dulu ya, kemudian bagian yang kiri. Ya, didahulukan mana dulu ya, bagian yang biasa digunakan untuk berwudu. Ya, pertama wajah dulu bersihkan ya. Kemudian tangan bersihkan. Kemudian kepala ya dibersihkan. Ya, telinga dibersihkan. Kemudian kaki, baru anggota badan yang lain. Nah, dikeluarkan kotoran-kotorannya, ya dilepas barang-barang yang nempel, mungkin punya cincin, punya gelang, punya Kalung kalung ya, punya anting-anting, punya gigi yang di bawah itu kaki gengge kalau perempuan ya. Jadi jangan dibawa mati itu ya. Ini pelajaran bagi kita semua. Lepas itu semua ya. kalau gigi emas Ya, gigi emas kalau bisa, kalau tidak ya biarkan saja. Kalau mudah lepaskan, kalau tidak ya jangan dilepaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang ke-14 ya, 13. ke-14 Ke-14 ya. wa ghasiluhu witron salasan au khamsan au Iya, aksara i- min zalika iya. Oh, bima'in iya, wagsilhu salasan witron. Ya, basuhlah ganjil tangan, ganjil kaki, ganjil telinga, ganjil. Ganjil itu baik 3 kali atau 5 kali atau lebih, begitu ya, begitu. wasidarin wa ja'ali Ya wal di wasati ya dicampur dengan daun bidara dan barulah kapur baru ya ditaburi kapur barus ya. meskipun sedikit Ya, walaupun sedikit, karena apa? Supaya tidak ada baunya, gitu ya. Supaya tidak ada bau si mayit itu ditabur kapur barus itu ya. Itu nomor berapa? nomor 14 masih nomor 14 Nomor 14. wa dhafiru sa'ral mar'ati salasata quruna Ya, kemudian rambut perempuan itu diuntun 3. Diuntun 3 ya. 3 pintal Ya, diuntul 3 pintal gitu. Itu perempuan ya. Kalau rambutnya panjang, kan rambutnya sosialita pendek-pendek, nggak perlu diuntun kalau nggak bisa ya. Kalau yang rambut panjang itu diuntun ya. Rambut itu menunjukkan eh, iya, itu menunjukkan kedudukan seseorang ya. Nanti ada materinya, mata kuliahnya psikologi, psikologi rambut. Ya. Yang ke 15 15 sekarang. summa yahofifuhu bi Iya, bihau bihauni min syafaq iya, iya. Kemudian yang ke-15 itu, yafifuhu itu iya, yafifuhu itu iya. Kemudian apa itu artinya? Me, lalu keringkanlah dengan iya, handuk misalnya iya. Pantasan saya bingung ya. Bukan yuhopi, yujapipu. Artinya keringkanlah itu ya. Ya, kemudian keringkanlah dengan handuk handuk ya. Keringkanlah dengan handuk si rambutnya itu ya kalau sudah dimandikan gitu. Ya, nomor 16 ya 16. wala wala yagashil
Iya, rojula wa ahadi zauzaini iya, silal akhor. iya, Hendaklah iya. mayat pria Hendaklah mayat pria itu dimandikan oleh pria pria. dan Iya, dibenarkan bagi salah iya, dan boleh ya salah seorang istri memandikan suaminya. Ya, entong dua nana, ya. Kalau istrinya dua, kepasea, ya, bertengkar dalam keadaan begitu ya. Jadi satu saja gitu yang memandikannya. Itu dibolehkan seorang istri memandikan suaminya gitu. sekarang nomor Ya, 17 nomor 17. waktumu aibahu Waktumu aibahu, hendaklah kalian menutupi aib dari si mayit itu. atau celah tubuhnya. Ya, si mayit itu harus dijaga aibnya, tidak boleh dibuka. Makanya dianjurkan yang memandikan mayit itu kalau bisa keluarganya. Ya, jangan orang lain, karena kalau ada aib nanti dibuka ya di luar sana. Ternyata di perutnya ada benjolan atau di payudaranya ada benjolan gitu misalnya, atau di pahanya ada apa macam-macam lah kira-kira. Itu tidak boleh karena itu harus menjaga kehormatan, menjaga aib. Tidak boleh membuka aib, kita harus menutupi aib ya. Lalu yang ke berapa? Yang ke-18 ya. Tadi sudah selesai ya memandikan mayit. Nah, sekarang kita akan menjelaskan cara menyolatkan. Ya, mengkapatin dulu ya. Mengkamani, jangan disolatkan, baru dimandikan, belum dikapani ya. Nah, sekarang yang ke-18. Ya, bagaimana? Binul mayyiti, cara mengkapati mayat. Ya, kaifiyatul takpinil mayyiti, cara mengkapani mayit. Sekarang bagaimana sesudah dimandikan kita mengkapani itu bagaimana caranya? Wakaf binul mayyiti Ya, wakafinul mayyita, dan kapani ya mayit itu dengan kafanan hasanah ya kafanan hasanan, dengan mengkapani yang bagus, yang rapi, jangan rang kudat rang kedut. Apa itu rang kudat rang kedut ya? Itu bahasa Jerman Barat ya. Ya, yang rapi, yang baik begitu. Ya, ke-19. fi siyabin bidla Ya, fi siabin bidin ya, dengan menggunakan kain kapan yang putih. Ya, kapan yang putih, jangan yang hitam, yang putih. Kecuali kalau tidak ada ya. Ya, yang putih. Terus sekarang nomor nomor 20 20, sapi rotin sapi rotin yang menutupi lijami'i badani ya lijami badanihi, terhadap seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Ya, kemudian nomor 21 ya 21. wa ida azmar kumuhu Wa idza ajmartumuhu fajmirhu salasan, apabila kamu mau mengukupkan itu artinya mengasapi dengan yang harum-harum. Misalnya kalau kalau zaman dulu kan pakai, kalau di Mekah itu kan pakai pakai apa namanya, gaharu ya, kayu gaharu. Nah, kalau mau masuk Masjid Nabawi itu ada tungku ya, yang di situ ada asap, bagi mereka itu harum, kayu gaharu ya. Itu diasapi 3 kali ya biar harum begitu ya. 3 kali itu. sekarang nomor 22 22. wahani tuhu hilal mayyital Iya, 25 dan semprot ya pakai parfum. Nah, pakai parfum ya, kecuali mayitnya itu sedang ihram. Ya, haji, ya jamaah haji misalnya meninggal dunia, ya jangan diparfumi ya. Jangan pakai wangi-wangian. Tapi kalau mayit yang tidak sedang ihram itu boleh disemprot pakai parfum, pakai minyak wangi-wangian, pokoknya wangi lah dalam keadaan seperti itu. Yang ihram itu tidak boleh gitu. Ya, itu yang ke
22. Sekarang 23. Iya. Wakafinu rojula salasata aswab. Iya, wakafinu rojula, orang laki-laki itu dikapani dengan 3 helai kain, ya, 3 helai kain. Ya. Nah, kemudian kalau perempuan, ini nomor berapa ini? Nomor 24. Nomor 24 perempuan. Ini perempuan itu ada 5 helai, ya. Beda dengan laki-laki, ini berarti perempuan itu berharga. Makanya kain kapannya juga banyak gitu. Kalau laki-laki cukup 3 helai, ya. Nah, kalau perempuan wal mar'ata, dan terhadap perempuan itu bil Bilhikom summa ya bilikom, yaitu dengan ya kain basahan teh underwear ya. Jadi yang dalam-dalam itu di cangcutan, di baju dalam begitu ya. Kemudian mohon maaf ya. Kemudian dengan dikasih baju kurung ya. Ya baju kurung, kemudian dikasih kerudung. Ya kemudian digamisin, kemudian ditutup pakai kain lagi 2 nih. 2 lapis. Iya 2 lapis. Jadi itu menjadi 5 ya. Coba diulangi lagi. Perempuan itu pertama daleman. No, semuanya ya. Daleman perempuan itu apa saja? Yang tahu perempuan lah. Ya. Kemudian yang kedua itu baju kurung, baju yang sampai ke bawah. Yang ketiga kudung ya. Selubung sampai ke bawah. Kudung geblus ya. Ya, kemudian kain gitu. Itu 5 semuanya. Itu untuk perempuan ya. Nah, lalu yang ke-25. Wala tuwalu fil kafan. Ya, wala tugolu fil kapan. Jangan yang mahal-mahal untuk kapan itu. Tidak perlu kain yang harganya per meter 1 juta rupiah ya. Cukup saja harga yang biasa kita beli di pasar-pasar, di toko-toko ya. Gitu. Sekarang judul baru Ya, 26 itu terkait dengan mengapani. Ini waktunya cukup? baru 27. Iya, waktunya 27 ya. Sekarang kita lanjut saja poin yang ke judul yang baru, yaitu mengenai Cara mensalat ya cara mensalatkan jenazah itu. Coba ya. sholati alal mayyit. Ya, kaifiyatus sholati alal mayyit, tata cara mensolatkan mayit. Bagaimana tata caranya ya? Nomor yang ke 26. 26 summa shollu alal mayyit Suma sallu alal mayyiti ba'da kamal bada kamali. doharoni doharo Ya, doharotihi iya, wakafanihi iya, furutis sholat. iya. Sesudah Sebentar ya. Apa tadi yang ke berapa barusan? Ke 26 bagaimana? summa shollu Kemudian solati ya, solati bukan solatkan ya. Kalau solatkan mayitnya suruh solat. Ini solati. Disolati mayit itu ya setelah ba'da iya setelah sempurna mengapani, setelah sempurna memandikan ya dan seterusnya. Jadi tinggal mensolatkan. Ya, sekarang yang ke 27 ya 27. biniyati kholisotin Iya, wajibullah. iya dengan niat, sholatnya itu pakai niat ya karena ini ibadah. Ibadah mahdoh itu harus pakai niat. Dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, Kemudian nomor 28 28. wakabiru summa qra'ul fatihah Wakabbiru. Hendaklah kalian takbir. Sumakro, kemudian baca Al-Fatihah dan sholawat. Nih saya praktekkan ya. Ada 4 kali takbir nih. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Ya. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Salawat nih sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau sholawatnya begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, kemudian doa ya. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu innaka raufur rahim. Allahu Akbar. Nah, ini keempat berarti ya. Berarti doa. Nah, doanya ada beberapa, baru kemudian salam. Coba doanya di situ Teh Nisa tadi, doa-doanya nomor berapa tadi? 27 apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasaljin wa nakihi minal khotoya kama yunaqat saubul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa jaujan khairon min jaujihi waqihi fitnatal qabri wa adzabah. Sudah ya? Atau Allahumma gfirli lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa dzakirina wa unsana. Ya, atau juga Allahumma man ahyaitahu mina fahyihi alal islami wa ma tawafaitahu minna fatawaffahu alal iman. Atau juga di doanya ya au ghairihima mimma waroda anin nabi sallallahu atau doa-doa yang lain ya yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, banyak doanya. Terus setelah itu nomor 28 gimana? Ya 29 sekarang ya. Walana anusoli dan ya, dan kami boleh menyolatkannya di masjid ya. Ya, di rumah boleh, di masjid juga boleh gitu. Ya, tamat ini. Belum. Ya. Wasallu alaihi jama'atan. Ya, wasallu dan sholat ya, mensolati mayit itu jamaatan dengan berjamaah. Ya, ala salah satu supupin ya, menjadi 3 baris ya. Jadi sholat berjamaah itu menjadi 3 baris nih. Bagaimana kalau jumlah orangnya cuma 6 ya 3 baris aja. Ya. Ya kalau bisa ya banyak ya, minimal 40 lah, maka diumumkan terus menerus untuk sholat menyolati mayit begitu. Ya, kemudian ya 31 bagaimana? Wal yakumil imamu, imam itu berdiri inda roksi zakari, di kepala laki-laki, berarti ini kepalanya ya. Ini di sini kita imamnya, jamaahnya di belakang. Iya, dan di tengah lambung perutnya. Kalau yang mayitnya itu perempuan ya. Begitu. 32. Wala tusallu alaihi, dan janganlah sholat terhadap mayit itu hina tatlu as-syamsu, pada saat matahari sedang terbit di timur berarti ya. Pas terbit
ya, kira-kira kalau di kita jam 6 itu jangan pada saat terbit, itu tergantung ya jam berapa, tergantung di daerah mana. Terus baziratan hatta ya hatta tartapiya sampai tinggi. Jadi kalau sudah matahari agak tinggi baru boleh menyolatkan. wahina yaqumu qaimu dhahira Ya, wahina yakumu qaimu dhahira, dan pada saat matahari pas ada di tengah-tengah kita gitu. Ya. wahina tafidu lil ghurubi Iya. Dan pada saat akan terbenam nih. Akan terbenam. Jadi ada 3 waktu yang tidak boleh kita sholat mayit. Pertama, saat matahari pas terbit. Yang kedua, pada saat matahari berada di atas kepala kita, pas. Yang ketiga, pada saat matahari terbenam. Biarkan terbenam dulu ya. Ya, nah menjelang Isya. Nah, itu laksanakan itu. Menyolatkan itu ya. Nah, kemudian sekarang judul baru ya judul baru, cara mengubur mayat iya, kaifiyatun iya cara menguburkan mayat ini nggak terlalu panjang ini. ini purba 36 Iya, saudara sekalian kita lanjutkan saja ya cara mengubur mayat ya. Cara mengubur mayat sekarang. Tadi sudah selesai kita sholatkan. Nah sekarang bagaimana kaifiyatu dapnil mayiti, cara menguburkan mayat ya. Nah coba yang ke 33. sumah milul zanazata Sumah milil kemudian bawa mayit itu setelah disolatkan ya. ila makroti Iya, ke makbaroti, ke kuburan ya, ke kuburan dengan cepat, jangan lambat ya, yang makanya yang mikulnya jangan yang boyot-boyot ya, jangan yang lambat, harus yang gesit-gesit ya, jag-jag waringkas gitu ya. nomor 34 Iya 34. wasayyuha masina haulaha Iya, dan orang-orang itu berada di sekelilingnya ya, berjalan di keliling kiri, ada yang kanan, ada yang kiri ya. Jadi ketika membawa jenazah itu ada yang di kanan, ada yang kiri. Tapi untuk pimpinan-pimpinan masyarakat itu di depannya. Ya, Pak RW, Pak RT itu di depan. Ya, kalau masyarakat di kanan kiri dan di belakang si mayit itu begitu. Kalau jalannya gede ya. Tapi kalau jalannya hanya gang ya di belakang dan di depan saja gitu. Nanti ketika ada jalan lebar baru kemudian ada di kiri dan di kanannya gitu. sekarang nomor 35 Iya 35. wala tahrujin nisa'u Wala takhrujin nisa, litahyi ya perempuan itu tidak boleh keluar untuk mengantar jenazah, mengiring jenazah. Ya nanti kalau banyak perempuan kan nangis-nangis itu ya. Karena perempuan itu kan fungsi kedua otak kiri kanan itu jalan gitu. Ya baper perempuan itu. Ya sudahlah laki-laki yang tegar-tegar gitu, yang logikanya lebih jalan ya, lebih mendominasi daripada perasaannya. Kalau perempuan kan didominasi oleh perasaan, baper jadinya. Nangis nanti begitu ya. sekarang nomor 36 Ya 36. wala tajlisu hatta tu'do Wala tajlisu, kalian jangan duduk di kuburan itu sampai si mayat itu diletakkan. Ini mayat masih digotong, ini udah duduk-duduk ya. Karena mungkin kuburannya jauh gitu ya. Sabar aja dulu sampai si mayat itu diletakkan gitu. Ya. kemudian nomor 37 Ya 37. wa idza ra'aitumul zanazata Wa idza raitumul janazata, apabila kalian melihat jenazah berdiri. Iya, berdiri di, iya, iya, walaupun Yahudi ya. tu'ano walau zanazata Iya. Jadi selama si mayit itu berada di jalan gitu ya. Banyak yang memikul jenazah ya. Kita berdiri walaupun ya si jenazah itu, si mayit itu orang Yahudi. Ya, kita terus berdiri sampai
si mayit itu diletakkan ya sebagai penghormatan. Inilah penghormatan Islam kepada manusia. Coba lihat itu negara-negara yang katanya membela hak asasi manusia. Tiap hari umat Islam bergelimpangan meninggal dunia di Palestina atau di kawasan-kawasan lain. Itu tidak menghargai kepada hak asasi manusia, kepada human rights yang mereka buat sendiri, ya. Kemudian yang ke-38, iya. Dan kuburkanlah pada kuburan ya kepada kuburan atau lubang yang baik, ya. Ya, ya artinya ketika membuat lubang itu yang bagus gitu. Ya jangan karena yang matinya orang miskin misalnya buat kuburannya tidak lurus, ya. Dibengkong-bengkongin, ya tidak rata misalnya begitu. Ya, 39. Ya. Iya, dan dibuat lahat. Liang lahat itu liang yang menjorok gitu ya. Ya, untuk supaya si mayit itu bisa dimasukkan ke sebelah sananya itu. Nanti ditutupi pakai apa namanya? Batu-batu bata, kemudian dikubur nanti, ya. Iya 40. Ya di kuburan orang-orang muslim. Jadi dikuburkan orang Islam di kuburan-kuburan muslim. Ya. 41. Wa adkhiluha min kibali rijlaha, ya. Dan masukkanlah si mayit itu dari arah kaki. Kaki di sebelah mana? Ya, ini kan utara. Ini selatan, begitu ya. Jadi dimasukkan dari sini nih kepalanya, set ke sini ya. Ya dari selatan ke utara, dari kaki kepala ke kepala ya. Lalu dikebawahkan. Ya, terus 42. Wakulu inda wadihi fil qabri, dan ucapkanlah ketika meletakkannya di dalam kuburan, Bismillahi, ya diulangi, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya ketika meletakkan si mayat itu. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu tadi yang menguburkannya gitu. Ya. Begitu. 43. Wasturu, dan tutupilah ya ala kuburil unsa hina dapiha. Kalau kuburan perempuan ketika itunya ditutup gitu ya. Pakai apa ya? Pakai kain atau pakai payung atau apa ya? Ditutup ketika menguburkan itu gitu. Iya. 44. Iya. Dan yang turun ke kuburan itu adalah orang yang tidak senggama di malam harinya. Ya, jadi kalau mau menguburkan yang turun ke liang kubur itu, kalau bisa, ya bukan kalau bisa, tidak boleh orang yang tadi malamnya bersenggama, gitu ya. Jadi kalau mau turun tanya dulu, kamu ini tadi malam bersenggama tidak? Ya, kalau bersenggama dengan istri jangan gitu. Jadi orang yang tidak bersenggama di malam harinya gitu. Ya. 45. Wada'uhu, dan letakkan si mayit itu mustaqbilal kiblata, menghadap ke kiblat. Jadi dimiringkan ke kiblat ya. Makanya tadi di pinggir-pinggirnya itu harus ada tahanan ya. Jadi ketika menguburkan itu diarahkan ke kiblat sana. Nah di belakangnya itu, di sampingnya itu ada batu bata untuk menahan supaya dia tetap menghadap kiblat begitu. Ya. 46.
tatlu'us syamsu. Ya, sama itu, jangan menguburkan mayit ya, pada saat matahari terbit tadi ya. Yang kedua, pada saat matahari berada di atas kita, kepala kita. Dan yang ketiga, pada saat matahari terbenam, sampai terbenam dulu, sampai tergelincir dulu, sampai terbit dulu, baru kuburkan si mayit itu. Itu nomor berapa? Nomor 46. 46. Sekarang 47. Ya. Wala tarfa'uhu ziyadatan 'ala sibri. Dan tidak boleh meninggikan bangunan lebih tinggi daripada sejengkal. Nah, nih, ya. Jadi kuburan itu ditinggikan, tapi jangan lebih dari sejengkal. Ini sejengkal nih. Ya segini aja lah. Ya. Oh, tekat tinggal. Nah, segini ya. Jadi katakanlah ini rata begini, ini tanah ya. Nah, jangan ditinggikan, tapi jangan lebih dari sejengkal. Segini aja lah setengahnya gitu, ditinggikan. Dipadatkan biar tidak kena air kemudian nanti hilang. Ya, itu tidak boleh begitu ya, tinggi. Supaya tidak ada kemusyrikan ya. Banyak orang yang membangun kuburan kemudian di situ dijadikan tempat tidur, tempat meminta-minta, itu tidak diperkenankan. Ya. Nomor 48. Wala tabnu 'alaihi bina. Wala tabnu, dan kalian jangan membangun alaiha, di atas kuburan itu, albina, bangunan. Ini karena orang kaya lalu dibangun sebagus-bagusnya, bertingkat lagi untuk di atas orang yang tidur. Kemudian diperlebar lagi supaya kiri kanan orang bisa tidur. Itu tidak boleh. Cukup saja ya yang semeter itu kiri kanan ya, kemudian di depan ada batu nisan begitu, cukup itu. Ya. Sekarang nomor 49. 49. Wa 'amilu 'alaiha bihofwi hazarin inda ra'sihi. Iya, diletakkan batu nisan di kepalanya. Nah, itu boleh ada batu nisan ya sebagai ciri, itu boleh. Iya. Nomor 50. 50. Wahsu 'alaihi min qibali ra'sihi salasan. Ya, kemudian ditaburi tanah, bukan tabur bunga ya, tapi ditaburi tanah di arah kepalanya 3 kali. Bukan oleh bunga. Saya tidak tahu itu tabur bunga itu dari mana ya. Tapi kalau dalam Islam itu taburi dengan tanah 3 kali di bagian kepalanya. Ya. Nomor 51. 51. Wa idan tahaitum ila qabri walam yulhad ba'du fajlisu Iya. mustaqbilil kiblat. Dan Iya. kalau kamu Iya. tiba di kuburan, Kalau kamu tiba di kuburan, sedang ya, kubur belum selesai digali, maka kubur belum selesai digali. Ini kembali lagi ke awal ya. Ya, maka Tuhan menghadap kiblat. duduk menghadap kiblat. Ya, jadi Anda datang ke kubur, ini masih digalinya belum selesai atau belum digali, duduk di samping kubur itu sambil menghadap kiblat gitu. Sekarang nomor 52. Ya, 52. Wala tajlisu alal qabri. Wala tajlisu alal qabri, tidak boleh duduk di atas kubur ya. Mungkin di samping kanan, samping kiri ada kubur, itu tidak boleh duduk di atas kubur. Termasuk kuburan yang baru, itu tidak boleh kita duduk di atasnya. Begitu. Kemudian nomor 53. Ya, 53. Wala tamsu bainal kuburi Ya. sibadiyataini. Janganlah Kamu berjalan kamu berjalan di antara 2 kuburan ya dengan alas kaki. Jadi kalau mau masuk ke situ jangan pakai alas kaki, nyeker ya. Nyeker itu alasannya jelas ada hadisnya ya. Tapi apa hikmahnya? Ya mungkin supaya kita tahu bahwa pada saat kita berada di alam kubur kita tidak pakai sendal. Kekayaan kita sendal yang mahal, yang harga 5 juta, 10 juta sepatunya tidak dipakai pada saat masuk ke kuburan gitu. Ya. Sekarang nomor 54. 54. Faida
Apabila faida paroktum min dafnihi, apabila kalian selesai menguburkannya, fad'u autaghfiru iya berdoalah dan mohon ampunlah, ya. Coba doakan semayit dan istighfar untuk dia. Iya. sekarang judul baru Ya, selesai menguburkan. Setelah menguburkan itu ada poin yang berikutnya yaitu hal melawat ya melawat melawat itu takjiah ya. Takjiah, bagaimana tata cara takjiah yang benar dalam Islam begitu ya. Coba sekarang poin 50 poin 55. wa idza asobatkum musibatun Wa idza asabatkum musibah, apabila menimpa kepada kalian musibah, faqulu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairum minha. Nah, kalau yang matinya apa sih namanya? Bradley, Grand Bradley. Ya, ini macam-macam ya orang itu. Ya, ada yang mengucapkan alhamdulillah bukan innalillahi ya. Karena apa? Banyak perempuan-perempuan yang dimurtadkan sama dia katanya ya. Tapi ada juga ya walaupun bagaimana tetap kita menghormati tadi walaupun Yahudi yang melewati ya kita berdiri sebagai suatu penghormatan. Ya, terserahlah. Ya, sekarang 56. wa anzu ahlul mayyit Wa azzu, dan lakukanlah taziah kepada keluarga yang mayit, keluarga mayit. wa hasuhum ala sabri Ya, dan doronglah dia wahasuhum ala sobri, doronglah supaya sabar. Sabar Ibu. Ya, alhamdulillah ini yang terbaik bagi Ibu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimanalah kira-kira membuat orang itu sabar? Ya, supaya sabar menghadapi musibah itu gitu. Ya. kemudian poin 57 57. wala tanubu alal mayyit Wala tanuhu, jangan meratap terhadap mayit. Ya, segitu. Meratap itu menangis sambil garok singsat ya. Ini bahasa Sunda, bari ngogaro. Ya Allah, Allah teh meuni tega-tega teuing ya. Kok tega sekali gitu. Yang mati kok anak saya enggak tetangga gitu. Nah, sambil kemudian ini disebut garok singsat kayak digarok-garok gini. Kemudian si roknya disingsatkan ke atas ya. Itu perempuan ya kalau nangis kan begitu ya. Nah, itu namanya niyaha. Ya Allah, tidak ada lagi suami seperti suami saya, disebut semuanya. Ya. Nah, disebut semuanya itu namanya niyaha. Itu tidak diperkenankan, ya. Tidak boleh gitu ya melakukan seperti itu. sekarang poin Iya. 58 58. wala tadribul hududa wa tasukul junuba wa tad'u bida'watil zahid Iya, wala tadribu, janganlah memukul-mukul. hududa Ya, jangan memukul. para pipi Ya, memukul-mukul menampar ya pipi. Ya Allah. Ya, atau membanting-bantingkan kepala ya. Ya, merobek-robek pakaian, itulah yang disebut dengan garok singsat ya. Ya, ya seperti ratapan jahiliyah. Kalau jahiliyah kan dulu begini. Ya, kalau mau meninggal dunia itu yang si mayit itu wasiat dulu. Nanti kalau abah mati, kamu semuanya harus nangis sekuat-kuatnya ya. Nanti dibayar ya. Itu mereka itu begitu. Maka dikatakan udzibal mayyitu bibuka ahli, mayit diadab karena tangisan keluarganya. Ya, kenapa nangis? Ya, karena diperintahkan itu. Kalau tidak diperintahkan itu tidak diazab, ya. Begitu. Kemudian nomor 59, wala ba'sa bil buka'i alaihi ya, wala ba'sa bil buka ilaihi, tapi tidak apa-apa nangis biasa. Sebagai manusia masa bapak meninggal dunia enggak nangis? Ya, sebagai manusia kenapa anak meninggal dunia ayahnya enggak nangis? Nabi Muhammad saja ketika Qasim meninggal dunia, ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis. Ya, tangisan biasa itu tidak apa-apa, asal bukan tangisan pesanan ya.
Nah, kan kalau musim politik kan pesanan nih banyak. Kita sedang ngurus jenazah, jangan ngurus politik. Kembali ke jalan yang lurus. Nomor berikutnya apa? 60. wasna'u ila lil mayyiti aman. Ya. Dan buatlah wasna'u li ahlil mayyit itu aman. Untuk keluarga si mayit itu dibuatkan makanan. Bukan yang meninggal dunia, kemudian keluarganya menyediakan makanan hari pertama, kedua, sampai kesekian. Jadi yang menyediakan makanan adalah tetangganya. Ya, it'amu ala ali Ja'farin fa innahu qad atahu mayusgilukum. Kata Nabi, berilah makan keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka apa yang membuat mereka itu sibuk begitu. Ya, begitu. Ya, Poin ke-60. ke 61. Wala tajtami'u ila ahlil mayyiti ba'da dafnihi I- haitsu yasna'una lakum ta'am. Iya, janganlah kalian kumpul-kumpul di rumah si mayit ya. Ya sesudah dikuburnya, mereka itu sibuk ya. Ini datang padahal mereka itu ingin makan-makan, ya kita antar saja, bukan masuk ke rumah mereka gitu ya. Supaya tidak menjadi beban bagi mereka, itu maksudnya. Lalu yang Yang ke 62, ke-62 baru. poin baru ya. Yang terakhir berarti ya. Yang terakhir ini ziaratil kubur. Yang terakhir, coba dilanjut. Zuru'ul kuburi Zuru al kuburo, ya ziarahlah kalian ke kuburan. litadakul akhir. Ya litadkurul akhirah, supaya kalian ingat kepada hari akhir. Anda akan mati seperti dia ya. Kita akan dikubur seperti dia. Ya. Sekarang poin ke-63. 63. Wala taf'alu indaha malam ya'dan bihillahi wa rasuluhu kadu'a ikumul mayyita Ya. wasuli bihi ilallah. Ya, tidak boleh melakukan yang dilarang ketika ziarah kubur itu. Seperti berdoa, Meminta-minta. ya meminta-minta kepada si mayit, ma apa peperiheun, ma apa teh baheula keur hirup, henteu mere biaya keur sakola, keur kuliah, cing ayeuna mah minta nomor rek masang nalo. Nah, itu nggak boleh. Ya, minta-minta kepada si mayit itu sudah tidak waktunya. Tidak bisa dia memenuhi permintaan kita, dan tidak boleh bertawasul ya melalui dia yang sudah meninggal dunia. Yang diperintah itu adalah wabtagu ilahil wasilah. Ya, cari wasilah, yaitu berupa amal saleh. Atau orang yang masih hidup kita minta kepada dia untuk didoakan. Nah, itu baru dibenarkan gitu. Ya, begitu. Sekarang poin 64. 64. Faida ataitumul Faida ataitumul makbaro, apabila kamu datang ke kuburan, makulu maka ucapkanlah fakulu assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna wa inna insyaallah bikumul lahikun. Nah, itu doanya ya. Atau assalamualaikum ya ahla diyar antum salapuna wa nahnu bikum lahikun. Itu boleh gitu ya. Allahumma la tahrim Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ihwanina ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Nah, itu doanya setelah assalamualaikum itu ya. Sekarang poin ke-65. Ke 65. Wastakbilul kiblat. Ya, wastaqbilul kiblat, menghadap ke kiblat nih, seperti saya ini menghadap kiblat ya. Ya, Kemudian ya, ke-66. ke 66. Summadullahu wastaghfir Sumad'ullaha wastaghfiru lahum. Kita berdoa afiyah. was'alulahumul afiyah. Kita mendoakan mereka, mohon istighfar untuk istighfar kepada mereka, untuk mereka gitu ya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang awal, yang akhir, yang dia rasakan, yang tidak, yang besar kecil, semuanya kita mohonkan ampun untuk dia. Itu yang dibutuhkan ya. Menurut Ibnu Qayyim, si mayit itu tahu dia itu didoakan, dan bergembiralah mereka ketika didoakan oleh orang yang ziaratil kubur gitu. Kemudian poin terakhir Yang terakhir nomor ke-67. ya 67. Wala
Iya, wala tuksiril mar'atu ziaratal kubur. Perempuan itu tidak boleh banyak ziarah kubur, ya. Karena perempuan itu tadi baper, ya. Nanti bukannya baik malah tidak baik. Jadi koper, Iya, jadi koper, koper apa itu? Oh iya, korban perasaan. Saudara sekalian, saya kira itu sudah selesai semuanya perkara pengurusan jenazah, ya. Silakan Anda beri komentar, beri pertanyaan, insya Allah saya menjawab di lain waktu dan kesempatan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.